Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu kepada setiap kami, bahwa kami ada sampai hari ini adalah karena kasih sayang dan penjagaan Tuhan. Tapi kami juga tak lupa ingin menaikkan doa kami dalam keprihatinan bersama untuk Tante Suat Kusnandar yang saat ini kembali masuk dan dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang tahu kondisinya dengan tepat. Engkau yang tahu segala keluhan, kegelisahan, kesedihan, dan keputusasaannya. Tuhan, hadirlah di dalam hatinya. Biarlah ia boleh berjumpa dengan Engkau di hatinya, memperoleh semua kekuatan dan penghiburan yang dibutuhkannya. Tuhan memberi kepadanya ketenangan dan kekuatan. Ringankan dari segala sakit dan penderitaan yang sangat mengganggunya. Juga ringankan dia dari beban-beban pikiran yang membebaninya. Oleh anugerah-Mu semata, ringankanlah penderitaan saudara kami ini, dan biarlah semua keluarga yang mendampinginya diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk bisa memberikan yang terbaik. Pada akhirnya yang terbaik juga yang kami harapkan dari Tuhan berlaku untuk kehidupan Tante Suat dan keluarganya. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir dengan baik, dengan sehat. Juga khusus untuk Pak Budiono yang bisa kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melanjutkan Bible Study kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung. Baik mereka sedang bekerja, mereka sedang dalam perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Anugerah-Mu serta dengan mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Ya, oke. Saudara-saudara, kita melanjutkan narasi Nabi Elia, pertemuan yang ke-21. Tidak terasa kita sudah sampai 21 pertemuan untuk Nabi Elia saja. 2 Raja-Raja 1, saya minta maaf lupa meng-post ayat ini sebelumnya. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9 sampai 18. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 hingga 18. Nah, ini Bu Winnie bisa muncul lagi. Halo Bu Winnie. Sorry Pak Didi, saya tuh lupa 2 kali itu. Enggak apa-apa. Keplosan. Yang penting Ibu sehat-sehat. Ya, thank you. Oke, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 18, saudara-saudara. Tapi ini mau Bisa minta tolong Ibu Shirley membaca, Ibu. Baik, Pak Ibu. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 18. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya.
Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Iya, ya sampai di situ. Terima kasih Bu Shirley. Nah, saudara-saudara, kisah Raja Ahazia tidak panjang. Pemerintahannya pun singkat saja. 1 Raja-Raja 22 ayat 51 menyebut begini, "Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya." Hanya 2 tahun. Sampai usia berapa dia wafat, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bukan sampai tua sekali. Ahazia wafat, dan pemerintahannya nanti cuma akan terbilang 2 tahun saja. Nah, ngomong-ngomong tentang Ahazia, boleh dibilang dia hanyalah ciplaan atau fotokopi dari ayahnya, Raja Ahab, di dalam hal penyembahan berhala, penyesatan rakyat, dan kekerasan hati. Di dalam hal-hal itu, Ahazia mirip sekali, kalau tidak bisa dibilang fotokopi dari ayahnya. Oleh sebab itu, Tuhan tidak berlama-lama dengan dia. Penghukuman Tuhan berlangsung cepat. Nabi Elia di dalam cerita ini juga terkesan melakukan tugasnya dengan gerak cepat saja. Langsung sikat
langsung kirim api dari langit, langsung sampaikan vonis, boom, kamu mati. Baik itu kepada tentara utusan raja maupun kepada Raja Ahazia sendiri. Semuanya seperti terkesan serba cepat. Tuhan tidak berlama-lama dengan Ahazia. Mengapa? Pertanyaan kita, mengapa kita terusik oleh pertanyaan, mengapa ada orang jahat dihukumnya lama atau bahkan lama sekali, seperti Ahab dan Isabel. Cerita tentang Ahab cukup panjang, bukan? Ahab nggak mati-mati. Isabel pun sampai sekarang belum mati sampai cerita ini. Tetapi ada yang tidak tunggu lama, orang jahat itu langsung dihukum. Tuhan campur tangan menghukum. Seperti yang terjadi pada Ahazia. Nah, pertanyaan kita tentu, mengapa demikian? Mengapa sepertinya untuk yang satu masih diberi kesempatan panjang dan berkali-kali, sedangkan untuk yang lain tidak, tetapi langsung dijatuhi hukuman. Bukankah itu juga seringkali kita saksikan dalam kehidupan ini? Dan itu kita pertanyakan. Tetapi terus terang, saudara-saudara, kita memang tidak tahu. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Kita tidak tahu. Ini juga salah satu dari yang kita tidak tahu. Ini salah satu dari misteri ilahi yang tidak akan pernah tuntas terjawab. Orang berusaha menjawabnya boleh, tetapi jawaban siapapun, jawaban dari teolog manapun, jawaban dari pendeta manapun, tidak akan pernah tuntas menjawab pertanyaan ini. However, kita tetap bisa berupaya tentu saja. Berupaya untuk mendapatkan jawaban, khususnya untuk kasus Ahazia yang langsung dihukum Tuhan dengan gerak cepat itu. Mengapa? Nah, ini tentu terbatas pada kasus Ahazia. Seperti yang saya katakan tadi, Ahazia itu meniru ayahnya nyaris sempurna. Terutama di dalam hal kekerasan hati. Itu penangkapan saya. Dia tipikal raja-raja yang jahat dari kerajaan Israel Utara. Bahkan mungkin dalam soal kekerasan hati, dia melebihi ayahnya. Ahab itu masih ada saatnya ragu dan menyesal serta berkabung. Walaupun sesudah itu kumat lagi. Ya. Itu Ahab. Kita sudah membaca cerita itu. Tetapi narasi ini menceritakan Ahazia begitu dingin. Dia tidak bergeming sedikit pun mendengar teguran Nabi Elia. Padahal dia sudah dalam kondisi sakit. Seperti yang saya bilang ya, orang sakit itu lemah,
biasanya orang sakit itu lebih gampang dalam tanda petik diinjili kalau bahasa kita sekarang. Ya. Saya mengenal seorang pendeta yang melakukan pelayanan khusus rumah sakit, menginjili orang-orang sakit di rumah sakit di Singapura. Kalau dia ditanya, kenapa Anda menekuni pelayanan ini? Dia bilang, menginjili orang sakit itu paling gampang, dia bilang. Karena orang-orang sakit itu biasanya didoakan pasti mau, entah dia dari agama apapun. Kalau kita datang dengan simpatik, kita ingin mendoakannya, dia pasti mau. Dan sesudah itu kita bisa membuka pembicaraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia bilang menginjili orang dalam kondisi lemah, itu lebih mudah. Orang kalau sehat, kalau kuat, kalau gagah perkasa, diinjili nggak mempan. Ya. Itu teorinya dia. Di satu sisi ada benarnya teori itu. Ya. Menurut saya ada benarnya. Ya. Tetapi kalau itu diterapkan pada kasus Ahazia, nggak cocok. Ya. Nggak mempan dia. Sekalipun dia dalam kondisi sakit, teguran seorang Nabi Elia pun tidak membuatnya bergeming sama sekali. Itu sebabnya tadi saya katakan, kekerasan hati Ahazia melebihi bapaknya. Nah, dugaan saya, saudara-saudara, membekunya kekerasan hati Ahazia, itulah yang membuat Tuhan tidak berlama-lama dengan dia. Tuhan tahu bahwa kekerasan hati Ahazia itu melampaui bapaknya. Begitu dingin, begitu keras. Diperpanjang waktunya pun, dikasih kesempatan lagi pun, anyway, tidak akan ada perubahan apa-apa. Tetapi sekali lagi, ini bukan patokan umum. Ya. Ini sekali lagi penafsiran saya dari narasi ini. Saya lebih condong menduga Tuhan tidak berlama-lama dengan Ahazia. Karena ini. Karena Tuhan tahu kekerasan hati Ahazia itu beku sekali. Tidak bisa diapa-apain. Ya. Jadi diperpanjang waktu pun it's a waste of time. Jadi dalam setiap case, saya yakin Tuhan punya wisdom-nya sendiri. Itu pun berlaku untuk kasus Ahazia, tapi tentu saja ini bukan patokan umum. Saya tetap dengan rendah hati mengatakan saya tidak tahu. Untuk pertanyaan kenapa Tuhan itu kadang-kadang menghukum orang lama sekali, padahal dia jahat, dan mengapa kadang-kadang ada yang dihukum cepat sekali. Kita tidak tahu persis. Misteri ilahi memang kadangkala tidak terbuka sepenuhnya. Nah, sekali lagi soal kekerasan hati. Kekerasan hati yang sudah membeku seperti Ahazia itu membuat seseorang menjadi tega mengorbankan orang lain. Perhatikan cerita ini. 3 kali pengiriman tentara utusan kepada Elia menunjukkan kebenaran ini. Selain berkeras hati mengakui kebenaran dari pesan kenabian Elia, Raja Ahazia juga tidak peduli. 102 orang pasukannya binasa disambar api. Sudah ada korban. 2 pasukan kepala, masing-masing dengan 50 anggotanya, jadi total 102 orang mati disambar api. Sesudah itu dia masih saja mengirim kloter yang ketiga.
Satu lagi pasukan kepala, 50 anggotanya. Itulah yang namanya kekerasan hati. Sudah kelihatan jelas bahwa ada korban. Terus saja. Seperti mengingatkan kita pada Firaun, bukan? Firaun Mesir yang membiarkan rakyatnya mengalami tulah Tuhan sampai berapa kali? Sampai 10 kali. Sampai 10 kali baru ketika anak sulungnya sendiri mati, baru dia kapok. Tapi itu pun kapok sejenak. Jadi selebihnya 9 tulah sebelumnya korbannya sudah sangat banyak. Tapi dia tidak peduli. Itu yang sebabnya tadi yang saya katakan, yang namanya kekerasan hati, itu buahnya adalah tega pada orang lain. Tega mengorbankan orang lain. Saudara-saudara, semua kejahatan di dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang hatinya tega, bukan? Kalau orang Jawa bilang mentolo. Orang-orang yang mentolo itulah yang melakukan kejahatan di bumi ini. Dia tidak peduli atau mereka tidak peduli, mereka tidak care, mereka tidak pusing, mereka tidak tersentuh sama sekali bahwa orang lain merasakan atau kena dampak dari keputusannya dan dari tindakannya. Dia nggak peduli. Tega dia. Perasaannya tumpul. Kata Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 19. Perasaannya tumpul. Itulah yang namanya mentolo. Itulah yang namanya tega. Tetapi kalau kita berefleksi dan merenung dalam-dalam, sejujurnya, ketegaan hati seperti itu bisa menjangkiti siapapun apabila tidak waspada. Ketika kita menjadi being selfish dan hanya memikirkan diri sendiri, kita bisa menjadi tidak care pada orang lain, termasuk orang yang mungkin dekat dengan kita. Kita tidak peduli bahwa dia sedang kita bikin susah. Kita nggak pusing. Karena kita sedang being selfish. Atau ketika ada suatu kondisi yang menguntungkan kita dapat advantage, tapi sebenarnya itu harus dibayar oleh orang lain atau orang yang ada di dekat, di sekeliling kita. Advantage itu ada harganya. Yang bayar bukan kita, tapi yang bayar orang lain. Atau justru orang yang kita sayangi. Dan kita membiarkan saja itu terus terjadi tanpa ada pemikiran untuk mengubahnya. Kita membiarkan itu terjadi karena itu menguntungkan kita. Kita take it for granted. Sambil tanpa sadar kita menjadi tega membiarkan orang lain menanggung akibatnya atau membayar harganya. Pembiaran seperti itu kadang-kadang sama dengan sebuah ketegaan hati, bukan? Dan itu bisa berarti juga
jahat. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita berefleksi dengan jujur, ketegaan hati itu bisa menjangkiti siapapun. Termasuk kita. Kalau kita sedang dikuasai oleh selfishness, kita tega pada orang lain. Sekarang kita kembali kepada Ahazia. Oleh pengarang cerita, teganya hati Ahazia ini dikontraskan dengan sosok kepala pasukan utusan rajanya, Raja Ahazia yang ketiga. Kepala pasukan yang ketiga beda. Orang ini selain sungguh-sungguh mengaku bahwa Elia adalah abdi Allah, dia percaya Elia itu abdi Allah yang punya wibawa ilahi, tapi dia juga memikirkan bukan hanya keselamatannya sendiri, melainkan juga keselamatan ke-50 anak buahnya. Dia punya 50 anak buah. Kalau dia mati, pasti 50 anak buahnya ikut mati seperti yang terdahulu. Itu sebabnya dia berkata, lalu naiklah perwira yang ketiga itu. Dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Ayat 13. Kontras, bukan? Ahazia tidak peduli pada anak buahnya. Tetapi kepala pasukan yang perendahan bawahan ini peduli pada 50 anak buahnya. Kontras. Kekontrasan yang serupa ini sering terjadi dalam kehidupan. Orang yang di bawah, yang tidak dikenal, pegawai yang lebih rendah, tidak punya nama, kita juga tidak tahu namanya siapa dia. Cerita ini tidak menyebutkan. Orang yang lebih rendah kedudukan, bahkan orang sederhana, kadang-kadang lebih punya belas kasih, lebih punya compassion daripada bos-bos, daripada pembesar-pembesar, daripada pejabat tinggi, bahkan dari seorang pemimpin yang ada di atas. Kontras. Ada orang-orang kecil yang jauh lebih tidak tegaan pada orang lain. Malah boleh dibilang kepala pasukan yang anonim ini, tak bernama ini, lebih menunjukkan leadership-nya, kepemimpinannya daripada Raja Ahazia. Dia lebih tahu melindungi bawahannya, bukan mengorbankan. Sementara Ahazia, dia hanya bisa mengorbankan pasukannya dan rakyatnya. Itulah realita kehidupan juga. Kemudian, saudara-saudara, ayat 15 berkata, maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada mereka, kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, bersama pasukan, kepala pasukan yang ketiga. Janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Dari sejak semula Elia tidak menampakkan ketakutan.
Kita tahu itu. Dia dengan mantap, dengan berani, dia menjawab perintah 2 kepala pasukan sebelumnya untuk supaya Tuhan mengirim api kalau memang dia abdi Allah. Dia tidak menunjukkan ketakutan sama sekali, tetapi kenapa malaikat Tuhan sekarang berseru, janganlah takut kepada Elia. Kenapa? Dia tidak takut, tapi kenapa malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Kalau kita cermati cerita ini, rupanya ketakutan yang dimaksud di sini bukan ketakutan pada ancaman raja, melainkan ketakutan kalau dia dijebak oleh trik pura-pura baik, pura-pura baik maksudnya, ya, pura-pura minta dikasihani oleh kepala pasukan yang ketiga. Kan kita tidak tahu dia itu minta dikasihani beneran atau tidak. Ya, Elia kan tidak tahu. Ya, kita yang membaca cerita ini tahu. Tetapi Elia tidak tahu. Oleh sebab itu, wajar kalau Elia punya perasaan takut kalau itu jebakan saja. Oleh karena itu, malaikat Tuhan mengkonfirm bahwa itu bukan jebakan. Itulah artinya jangan takut. Ya, itu bukan kepura-puraan. Sehingga Elia boleh percaya kepadanya. Itu pengertiannya. Saudara-saudara, tidak bisa dihindarkan yang namanya kepercayaan atau trust. Itu sesuatu yang harus ada dalam kehidupan ini. Dalam kasus ini kita melihat yang namanya kepercayaan tetap harus ada. Bahkan ketika Elia berhadapan dengan kepala pasukan yang ketiga, yang dia tidak kenal, dia harus meletakkan trust juga. Trust itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Harus ada dalam kehidupan ini. Bahkan dia harus menjadi landasan untuk semua aktivitas dan untuk semua relationship atau hubungan di antara kita. Dan ada kalanya kita harus mempercayai sesuatu dengan lebih rileks supaya hidup ini berjalan dengan lancar dan wajar. Trust itu harus ada. Anda bayangkan, kalau Anda hidup, yang namanya trust itu dihapus sama sekali dari hidup Anda. Bagaimana bentuk kehidupan Anda? Anda tidak percaya pada apapun. Anda tidak percaya pada siapapun. Anda mau duduk, Anda tidak percaya. Kursinya kuat, menampung badan Anda. Anda mau makan, Anda tidak percaya kalau ini tidak ada racunnya. Anda mau tidur, Anda tidak percaya kalau nanti ada maling masuk dalam rumahmu dan mencekik Anda. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ekstrimnya. Ya. Kalau semua tindakan kita itu didasari oleh distrust, betapa terornya kehidupan ini. Ya. Trust itu sangat fundamental. Trust itu mirip orang kalau dia berenang, dia harus percaya pada air. Kalau Anda berenang, tapi Anda tidak percaya pada air, maka Anda tidak akan, kalau Anda berenang, tapi Anda tidak percaya pada air, maka Anda tidak akan bisa berenang.
Anda mengapung saja tidak bisa. Apalagi berenang. Contoh ekstrim, saudara, adalah kalau Anda ke laut mati. Ya. Laut mati tentu saja beda dengan air biasa, tapi ini contoh ekstrim. Kalau Anda pergi ikut tur ke Israel, dan Anda sampai di laut mati, biasanya di situ Anda disuruh berenang di laut mati. Ya. Dan Anda kalau berenang di laut mati, Anda jangan berenang, Anda harus pasrah pada air, meletakkan badan di situ, Anda pasti ngapung ya, dengan sendirinya. Nah, pernah terjadi suatu saat ada seorang pastor yang ketika dia masuk ke air di laut mati, dia menggerakkan badannya seperti orang berenang. Malah kelelep dia. Malah dia tenggelam. Ya. Atau kalau kita pakai contoh orang yang belajar berenang. Kalau Anda belajar berenang, biasanya masih takut-takutan kan? Tapi semakin Anda takut pada air, Anda makin meronta-ronta di air, Anda makin tenggelam. Ya. Jadi kuncinya kalau mau berenang, Anda harus percaya pada air. Supaya Anda mengapung. Baru sesudah mengapung bisa, Anda menggerakkan badan pakai gaya apa yang lain, gaya dada, gaya katak, gaya punggung, gaya dolphin, itu semua nanti. Tetapi yang paling fundamental adalah ngapung dulu. Gitu. Nah, Anda bisa mengapung hanya dengan satu catatan. Anda trust pada air. Nah, trust itu seperti itu, kira-kira. Di dalam kehidupan ini, itu sesuatu yang fundamental. Cuma, tentu saja, kita akan lebih susah untuk percaya apabila kita sudah punya pengalaman buruk sebelumnya. Tentu saja. Atau kalau kita memang menghadapi orang yang licik, dan orang yang memang banyak triknya, tricky sekali, dan orang yang suka menjebak orang, dan orang yang jahat apalagi. Tentu kita harus ekstra hati-hati untuk meletakkan trust. Ada orang yang memang betul-betul kita nggak bisa percaya sama sekali. Gitu, ya. Tetapi saudara-saudara, pada dasarnya trust itu harus ada di dalam hidup ini. Dan disinilah pentingnya iman atau trust kepada Tuhan dan tuntunan Tuhan. Disinilah pentingnya kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena kita tahu kepada yang lain kita tidak bisa 100% mempercayakan diri sepenuhnya. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang paling tahu semua, dan Tuhan punya banyak cara untuk memperingatkan kita, atau sebaliknya untuk meneguhkan hati kita. Kalau kita dalam bahaya, Tuhan bisa memberi kepada kita warning. Tapi kalau kita terlalu takut, terlalu tidak percaya, Tuhan bisa meneguhkan hati kita. Nah, cerita tentang Elia ini memberi kepada kita message juga tentang hal ini. Jadi Elia dikonfirm oleh malaikat Tuhan supaya dia jangan takut. Artinya supaya dia percaya. Sebab Elia juga mengalami itu. Dia distrust, ini orang nggak dikenal. Siapa tahu dia cuma pura-pura baik atau dia menjebak. Ya. Tapi Tuhan meneguhkan dia. Sebab di atas semuanya Elia trust pada Tuhan. Oke. Berita atau pesan yang disampaikan Elia kepada Ahazia sebenarnya tetap sama. Lugas dan jelas. Tidak ada bargain apa-apa.
dosa Ahazia disebut dengan clear. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ayat 16. Dan Ahazia mati. Tahtanya diwarisi oleh adiknya, Yoram. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus tahtanya. Ayat 17 menjelaskan itu. Catatan terakhir tentang Ahazia adalah keseriusan dosa idolatry, pemberhalaan, sekali lagi disinggung, digarisbawahi oleh pengarang Deuteronomis. Keseriusan dosa idolatry tidak pernah berkurang bobotnya di mata Tuhan. Dari waktu ke waktu, pemberhalaan tetap menjadi musuh dari iman kepada Allah yang hidup. Sampai sekarang. Cuma wujud dari berhala, Baalnya itu apa, itu yang ganti-ganti dari zaman ke zaman. Tetapi pemberhalaan selalu merupakan godaan yang sangat serius. Oleh sebab itu, kita juga harus dengan serius mewaspadainya. Sebab kita bisa saja menciptakan Baal-Baal kita sendiri. Berhala-berhala kita sendiri dari waktu ke waktu. Bentuknya macam-macam. Bisa uang, bisa nafsu, bisa teknologi, bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, yang kita tempatkan begitu tinggi melebihi Tuhan sendiri. Kita harus mewaspadai. Karena ini serius. Dan Alkitab tidak pernah berkurang seriusnya di dalam soal yang satu ini, idolatry. Ya, kita tutup cerita tentang Ahazia sampai di sini. Ahazia sudah mati. Ya, tentu saja cerita atau narasi Elia belum berakhir, ya, karena kita masih akan bertemu dengan kelanjutannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya selesai sampai di sini. Kita tunggu episode berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Oke.